Baik Bu, kita mulai saja. Saya yang menjadi coach, apa Ibu yang menjadi coachingnya? Saya coachnya dulu Bu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Ika. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Prayitno. Iya, bagaimana Bu kabarnya Ibu pada hari ini? Baik Pak. Terus tujuan Ibu untuk bertemu saya ini ada tujuan apa ya Bu? Menemui saya pada hari ini, kita ngobrol ini, ada permasalahan apa, atau Ibu hanya ingin berbincang-bincang, atau ada hal apa Bu ya? Ini Pak, saya mau bercerita sama Bapak mengenai salah satu di sekolahan saya ini ada siswa yang tidak memasukkan bajunya ketika belum mulai pelajaran, barusan berangkat sekolah, tetapi di jalan itu masih belum nyampe ke sekolahan ada yang bajunya nggak dimasukkan gitu Pak. Itu jadi sangat mengganggu pemandangan. Sedangkan tata tertib di sekolahan saya, di SMP kami, itu seragam baju ya harus dimasukkan dari awal sampai akhir pulang sekolah. Begitu Pak. Jadi itu permasalahan yang muncul di sekolahan Ibu adalah siswa yang ya ini kebiasaannya tidak memasukkan baju pada saat berangkat ke sekolah. Iya Pak. Nah, terus untuk Ibu ini yang sudah Ibu miliki untuk mengatasi masalah itu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi anak yang sering tidak memasukkan baju itu? Ya tak henti-hentinya saya katakan dengan anak yang tidak memasukkan baju, karena saya menjumpai anak yang tidak memasukkan bajunya itu nggak cuma hanya 1-2 orang saja Pak, ya banyak sih ya, dan rata-rata itu anak laki-laki Pak. Kalau anak perempuan itu dimasukkan semua, tapi kalau anak laki memang bandel. Saya sudah memanggil mereka, saya mengasih arahan bahwasanya kalau pakai seragam yang baik dan benar itu ya harus dimasukkan, jadi harus rapi. Kadang mereka iya Bu, tapi ya itu tadi Pak, kadang ketika saya memberi arahan kepada mereka itu ya nanti dikeluarin lagi bajunya, namanya anak-anak ya Pak, mungkin sama aja gitu Pak. Tapi saya selalu menasihati kalau memakai seragam sekolah itu ya harus dimasukkan begitu, biar terlihat rapi memang anak sekolah gitu Pak. Iya, seperti itu Bu ya, sudah pernah tuh membuat satu identifikasi masalah yang Ibu sudah lakukan. Terus untuk permasalahan itu menurut Ibu ini apa yang sudah Ibu capai untuk menghadapi itu, di skala angka berapa Bu yang sudah Ibu capai itu dalam mengatasi masalah siswa yang tidak memasukkan baju? Jadi di SMP saya ini Pak, ketika ada grup piket di hari Senin sampai Sabtu itu setiap pagi itu di pintu gerbang. Jadi semakin meningkat perubahannya dari yang tadinya tidak dimasukkan, sudah mulai dimasukkan, jadi skalanya 5. Jadi pencapaian yang sudah dicapai itu 5. Terus seandainya ini berapa angka yang ingin Ibu capai untuk menghadapi anak yang tidak tidak memasukkan baju itu, skalanya tertinggi itu Ibu mau capai berapa? Yang capaian Ibu dalam angka berapa? Kalau di SMP saya ini sudah ada perubahannya sedikit, anak yang memasukkan baju dibandingkan yang tadinya banyak. Yang saya inginkan ya mencapai nilai di atas 5 Pak. Ya, angkanya berapa itu? 8 atau 9 atau bahkan 10? 10 Pak. Wah, berarti sempurna Bu ya.
capaian ibu artinya sempurna itu semua anak ini semua baju dimasukkan intinya Bu ya. Ya. Terus, rencana apa ibu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu Bu? Rencana yang sudah ibu rencanakan, rencana apa saja? Gimana Pak, rencana apa? Rencana apa yang akan ibu lakukan dalam mencapai tujuan yang ibu capai dengan angka 10 itu, anak memasukkan baju, rencana ibu? Rencana saya ya tidak henti-hentinya untuk menasihati anak yang tadinya tidak memasukkan baju sampai dengan mau kesadaran dirinya memakai pakaian yang baik dan benar, Pak. Sampai dia ini memasukkan baju dengan kesadaran diri Bu ya. Terus prioritas skala prioritas yang ibu capai tadi adalah 10, artinya itu sempurna Bu. Strategi apa yang ibu pakai dalam perencanaan mencapai tujuan tersebut? Strategi yang ibu akan gunakan untuk mencapai tujuan yang ibu capai. Oke, baik, strategi yang akan saya lakukan untuk murid saya itu dengan cara menasihati pencapaian strateginya dan memberikan pengarahan yang baik tentang berseragam di sekolahan harus rapi. Gitu, Pak. Oh, iya. Untuk mewujudkan satu capaian ibu itu, kira-kira ibu itu butuh waktu jangka yang panjang, apa jangka yang mungkin menengah atau jangka pendek ya? Ingin ibu untuk mencapai kesempurnaan anak itu memasukkan baju. Jangkanya Bu, jangkanya panjang, pendek atau menengah, jangka apa yang ibu targetkan dalam pencapaian itu? Sepertinya kalau pendek masih belum bisa, kalau panjang itu terlalu lama, ya menengah Pak. Berarti menengah pencapaian itu dengan jangka menengah Bu ya, untuk supaya anak ini kesadaran dirinya akan tumbuh, memasukkan baju dengan tertib, itu memang ya butuh waktu, tidak bisa jangka pendek. Terus apakah tolak ukur atau gambaran ibu untuk keberhasilan yang ibu sudah capai? Tolak ukur gambaran keberhasilan ibu yang sudah ibu capai dalam mencapai tujuan itu. Tolak ukurnya. Tolak ukur capaian ibu. Anak sudah berpakaian rapi. Tolak ukurnya anak berpakaian rapi tanpa harus dinasihati atau diingatkan mungkin Bu ya. Ya, selalu diingatkan berpakaian rapi. Iya. Ini umumnya untuk anak yang tidak dimasukkan ini yang paling banyak ini kelas berapa Bu? Kelas 7 atau kelas 8 atau bahkan kelas 9 itu atau bagaimana itu? Rata-rata kalau di sekolah saya itu yang anak kelas 7 karena masih pemula ya Pak, masih baru. Jadi yang tidak memasukkan baju dengan yang memasukkan baju itu lebih banyak yang memasukkan baju. Itu untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8 ya ada sih yang tidak memasukkan baju tapi tidak terlalu banyak. Justru yang kelas 9 Pak, yang belum bisa memberikan contoh sama adik-adiknya, justru kelas 9 itu yang rata-rata laki-laki pada nggak dimasukkan bajunya dengan alasan tersendiri. Jadi justru malah kelas 9 Bu ya yang anak itu memberi pengaruh kepada adik-adiknya tidak memasukkan baju. Iya Pak. Yang kurang baik. Terus apa komitmen yang
ibu buat untuk rencana aksi itu, komitmen yang ibu buat dalam membuat aksi tersebut, komitmennya. Komitmen saya mengumpulkan anak yang tidak memasukkan baju itu, saya beri arahan, Pak. Hanya memberikan arahan saja atau mungkin ada satu kesepakatan atau Ya, satu kesepakatan juga kalau besok mengulangi lagi ya apa ya, ya kalau di SMP saya itu tidak diperlakukan hukuman, berupa hukuman, cuman mungkin suruh lari lapangan sampai 5 kali, dah itu aja. Terus anak itu besok berpikir daripada saya setiap hari sampai sekolah suruh lari ya tak masukin. Jadi anak sudah mulai timbul kesadaran dirinya. Jadi Gitu, Pak. berarti itu ibu ini memberi satu hukuman, Bu ya, berikan hukuman agar anak itu punya jera lah dia. Jadi kalau Ya kalau di SMP saya seperti itu Pak, hanya hukuman ringan cuma suruh lari lapangan 5 kali. Jadi biar dan ditonton oleh semuanya. Jadi biar mereka itu jera dan malu disuruh lari ditonton oleh adik-adiknya gitu Pak. Tapi timbul rasa kesadaran diri mereka. Besoknya semakin berkurang. Cuman kalau untuk sepenuhnya belum bisa Pak, masih ada yang belum dimasukkan bajunya. Apalagi ketika jam istirahat, jam kosong banyak sekali yang keluar bajunya itu. Terus siapa saja pihak-pihak yang sudah membantu membuat satu aksi yang bersama-sama ibu ini, siapa saja Bu? Mungkin ibu bisa menerangkan yang terlibat itu siapa saja di situ untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, teman sejawat ada. Di situ ada kesiswaan, ada guru BK yang membantu Pak untuk menangani kasus anak yang seperti itu tidak dimasukkan bajunya. Jadi saya tidak menangani sendiri, jadi tetap ada teman sejawat juga, ada bantuan dari orang lain, teman itu. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita ini coaching nih Bu? Tindak lanjut apa Bu yang nanti akan Ibu lakukan? Mengenai kasus saya Pak, ya saya akan terus menasihati anak murid saya dengan berpakaian rapi dan benar, tidak dimasukkan seperti biasanya seperti itu. Tidak henti-hentinya saya memberi nasihat pada mereka, Pak. Terus Ibu ini kan bertemu dengan saya ini membahas kita satu permasalahan siswa yang tidak memasukkan bajunya. Terus perasaan Ibu setelah kita ngobrol santai ini, apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan senang bisa berkolaborasi dengan Bapak dan nanti Bapak tahu dengan permasalahan yang saya hadapi bahkan setiap hari ya Pak. Jadi Bapak tahu permasalahan saya sampai dengan kasus anak yang seperti itu tidak memasukkan baju. Ya saya senang saya bisa curhat sama Bapak gitu. Jadi keluh kesahnya Bapak tahu dan bisa mendengarkan gitu. Terus ini yang terakhir Bu, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat untuk membuat anak ini selalu memasukkan baju supaya rapi? Apakah Ibu berani mengambil satu komitmen untuk anak yang tidak memasukkan baju itu? Komitmen bertanggung jawab artinya. Insya Allah berani Pak. Ya. Bentuknya seperti apa Bu komitmen Ibu untuk pertanggungjawaban kepada anak yang mungkin kurang tertib memasukkan baju ini Bu? Ya itu tadi Pak,
selalu tidak henti-hentinya untuk menasihati mereka dan mengajarkan bahwasanya berseragam yang baik dan benar menjadi seorang murid itu ya harus seragam harus dimasukkan dari awal sampai akhir, dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah gitu. Terima kasih Bu Ika ini. Kayaknya coaching kita ini ya, cukup di sini. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi Bu, hal-hal yang mungkin kita ini belum kita ungkapkan pada hari ini. Nanti lain waktu kita bisa bertemu dan bisa membahas hal-hal yang lain berkaitan dengan kemajuan atau ketertiban di sekolah kita masing-masing. Itu saja Bu ya. Sehat, sukses selalu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.